Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita kumpul di dunia, kita kumpul di surga. Kalau orang masih berada di bulan Syawal, masih hangat betul pelajaran di bulan Ramadan. Dan kalau orang bisa berpuasa di bulan Ramadan, kau sesungguhnya berhadapan dengan para penghuni surga. Dalilnya kelewat banyak, tetapi yang akan kita bahas adalah sesuatu yang ada di tepi jurang. Kalau bahasa Ustaz Zaki Mirja, ada banyak tontonan yang kita melihat bahkan mereka terang-terangan. Tadi juga dibahas oleh Ustazah Nur Fadlina. Kita lihat berapa banyak di TV tayangan orang-orang yang saling memaki, membela kepentingan dari orang yang titip pesan kepadanya. Bahkan kata-kata kasar. Jemaah, saya perlu sampaikan ini. Tuh lihat, mereka yang sangat berpotensi masuk kepada orang-orang yang berwajah dua. Mereka bermanis muka demi mendapatkan pengakuan dan hadiah dari orang yang dibelanya. Tidak semua, tetapi kebanyakan. Maka itu kita akan diingatkan apa yang tadi disampaikan sebelumnya. Emang dosanya kelewat gede, tetapi kita perlu ambil juga semangatnya, tetapi berbeda apa yang dilakukannya. Kalau dalam kajian agama ini disebut at-tamalluk. At-tamalluk ada dua, at-tamalluk al-mahmud, at-tamalluk al-madhmum. Ada orang yang mencari muka, bermanis muka, dia tercela, tapi ada orang yang bermanis muka dan dia terpuji. Al-Quran bahkan mengabadikan banyak cerita dalam Al-Quran. Maka saya ingin menyampaikan apa yang tadi telah dikutip oleh Ustadz Sofyan. Ente kalau bisa bermanis muka dengan manusia, berharap mendapatkan sesuatu dari orang yang kau bahagiakan padahal tidak sesungguhnya, ente kudunya berani untuk melakukan itu kepada Sang Pencipta, karena dia memang memerintahkannya untuk engkau berbuat baik di hadapannya. Dalam Al-Quran diceritakan ada orang-orang yang mereka demennya memberi makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang-orang yang Allah ceritakan kerjaannya memberi makan kepada orang miskin, kepada yatim, kepada tawanan, dan mereka diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kepada kalian karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Jemaah, orang-orang yang mencari muka, bermanis muka dengan kata lain, adalah menginginkan pengakuan dari orang yang dia niatkan. Kan banyak banget orang yang rela melakukan apa saja, bahkan menggadaikan agamanya, prinsip agamanya rontok demi untuk menyenangkan junjungannya. Kalau dalam bahasa agama ada yang namanya at-tamalluk, ada yang namanya mudaro'ah, ada yang namanya mudahanah, ada yang namanya dzul wajhain. Banyak orang yang kata Imam Ghazali mudahanah, dia ahli agama, tapi kalau sudah berada di hadapan penguasa, dia akan memilih untuk membahagiakan penguasa. Seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib, ampe ogah besan sama penguasa, bebesan sama penguasa, ogah, karena dia nggak pengen anaknya salah dalam tujuan.
Kalau ada orang yang berebut dekat sama orang kaya, bahkan rela bermuka dua, bermanis wajah, dan mendapatkan sesuatu yang berbatas, bagaimana mungkin kau tidak tertarik? Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ini jaminannya, wala sawfa yarda. Biarkan kau menyaksikan banyak orang yang bermuka 2, 3, 4 atau berapapun mereka ingin usahakan mukanya berkembang, bertambah. Bukan cuma 2, 17 dia punya muka. Biarkan, karena mereka akan mendapatkan kekecewaan. Tapi bila engkau melakukan sesuatu yang diajarkan di dalam Al-Quran, kau hanya mengharapkan pengakuan dari yang Maha Rahman, wala sawfa yarda. Jemaah, bermuka dua dalam pengertian bermuka manis tidak melulu kemudian bermakna negatif. Kalau Imam Ghazali punya kitab namanya Minhajul Muta'allim, ada yang disebut boleh at-tamallukul mahmud fi talabil ilm. Murid boleh dia bermuka dua, bermanis muka, mengambil hati gurunya, karena untuk mendapatkan ilmunya dia datang. Orang-orang gak bawa tentengan, dia bawa tentengan. Orang-orang gak ngasih hadiah, dia ngasih hadiah. Ini guru fi talabil ilm, boleh ente lakukan itu. Mencari keridhaan Allah, at-tamalluk, dia berwajah manis. Dan ini dicontohkan para sahabat, betapa mereka berbondong-bondong tidak bisa menjauh dari baginda Rasulullah, karena mereka tahu cinta kepada baginda Rasulullah adalah pintu gerbang untuk kau sampai pada cinta kepada Allah. Atau seorang anak yang at-tamalluk, dia bermanis muka kepada orang tuanya, diperbolehkan. Saat engkau punya 7 bersaudara, 8 bersaudara, kau punya abang, kau punya empok, kau punya adik, nggak peduli sama orang tua, kau setiap saat datang melukis senyuman di wajah mereka. Kau tahu keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah, kau boleh melakukannya. Yang berabe biasanya kalau sama pejabat baru pada cari muka, bukan lagi bermuka dua, berapa aja, ntar dia pindah ke sono, ntar dia pindah ke sini. Tapi lihat jemaah, mereka akan mendapatkan kegelisahan tak berkesudahan. Saya kalau ngelihat tayangan di TV segitunya orang panik sama urusan dunia, ente rada bener aja di hadapan Allah pemilik dunia, kagak bakal susah. Jangan pakai lapor sini, lapor sono, menghina dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini dipertontonkan di republik ini karena ada orang yang kelewat pengen dibahagiakan, dan tentunya tidak ada makan siang yang gratis. Mereka yang bermuka dua adalah mereka yang mengharapkan upah dari orang yang dia tampilkan berbagai kebahagiaan disuguhkan kepadanya. Dan semoga anak keturunan kita diberikan penjagaan oleh Allah. Muka mereka satu untuk mencari keridhaan Allah. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukuran jazilan Kiai Haji Syarif Mantaji yang telah menekankan kepada kita semuanya betapa indahnya ketika kita bermuka atau mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermelas-melas dan kita mengharapkan ridho dan juga kasih sayang oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ketika kita mencari muka di depan manusia, dipastikan ketika tujuan itu tidak kita capai, maka sakit dan juga lelah pasti yang kita rasakan. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita ini, yaitu cari muka berbuah dosa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.